Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Chandri dan Ibu Nindya yang saya hormati selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendidikan seni dan teman-teman kelas C yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan tentang bentuk pertunjukan seni. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melinda Dwi Fani dengan NIM 200210204119. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya juga. Yang pertama ada Nur Halimah dengan NIM 200210204097. Yang kedua ada Sherly Ratna Lukito Saputri dengan NIM 2021020499. Dan yang terakhir Sofia Lutfi Aisyah dengan NIM 202102044142. Selanjutnya kami langsung saja masuk ke materi. Untuk pemateri yang bertugas saya persilahkan. Bentuk pertunjukan seni. Bentuk mempunyai arti gambaran, wujud, susunan, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata pertunjukan dalam KBBI mempunyai arti sesuatu yang dipertunjukkan, tontonan, atau pameran. Dari kedua arti kata tersebut, apabila digabungkan, yaitu gambaran dari sesuatu yang dipertunjukkan. Bastomi tahun 1992 mengatakan bahwa bentuk merupakan wujud yang dapat dilihat. Wujud konkret berarti dapat dilihat dan didengar. Sedangkan wujud abstrak hanya bisa dibayangkan. Dengan demikian, pertunjukan adalah bentuk yang disajikan dalam wujud konkret atau nyata yang bisa dilihat dan didengar. Menurut Edi Sediawati, tahun 1981 mengartikan bahwa bentuk pertunjukan yaitu sesuatu yang berlaku dalam waktu, suatu lokasi, memiliki arti hanya pada waktu pengungkapan seni berlangsung di situ. Bentuk pertunjukan meliputi beragam aspek yang terlihat dan terdengar dalam tatanan yang menjadi dasar suatu perwujudan seni pertunjukan dalam bentuk suara, gerak, dan rupa. Ketiga aspek tersebut menyatu menjadi satu keutuhan dalam penyajiannya. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, pertunjukan seni berarti mempertunjukkan, mempertontonkan, atau mempamerkan seni. Menurut Jazuli, tahun 2001 yang berpendapat bahwa jenis dan bentuk pertunjukan berhubungan dengan materi pertunjukan. Jenis pertunjukan seperti musik, teater, dan tari. Sedangkan bentuk pertunjukan berupa tradisional, kreasi, atau pengembangan, dan modern atau kontemporer. Di sini saya akan membahas sesuai topik yaitu bentuk pertunjukan seni dan didasari oleh pendapat Jazuli. Apa itu pertunjukan seni tradisional, pertunjukan seni kreasi atau pengembangan, dan pertunjukan seni modern atau kontemporer. Bentuk pertunjukan seni tradisional. Seni tradisional merupakan bentuk seni yang bersumber dari adat kebiasaan hidup masyarakat. Artinya, kesenian ini tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam suatu masyarakat yang diwariskan ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Pertunjukan seni tradisional seperti reog Ponorogo, wayang, lenong Betawi, kecak, dan ketoprak. Bentuk pertunjukan seni kreasi atau pengembangan. Seni kreasi atau kreasi seni merupakan hasil karya manusia yang menjadi media ungkapan ekspresi dan buah pikirannya, yang dibuat dengan keahlian khusus sehingga menghasilkan seni yang mempunyai nilai keindahan, namun tidak menentang nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama. Seni ini dihasilkan dari mengkreasikan atau mengembangkan seni tradisional. Bentuk pertunjukan seni modern atau kontemporer.
Seni modern atau kontemporer merupakan kesenian yang lahir dari perkembangan zaman modern yang penciptanya merupakan seniman-seniman berpengaruh masa kini, sehingga dapat menjadi suatu kesenian. Contoh seni modern antara lain drama, opera, fragmen, teater, dan film. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bentuk pertunjukan seni berdasarkan panggung. Yang mana panggung di dalam pertunjukan seni merupakan suatu tempat atau suatu wadah di dalam proses pagelaran seni, yang mana di situ sebagai tempat untuk pementasan atau pertunjukan seni tersebut. Nah, di dalam pertunjukan seni tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada pertunjukan seni tertutup dan pertunjukan seni terbuka. Nah, apa sih pertunjukan seni tertutup dan pertunjukan seni terbuka itu? Pertunjukan seni tertutup yaitu pagelaran atau pertunjukan seni yang dilaksanakan secara tertutup atau secara terbatas, yang mana baik itu dari segi ruang ataupun dari segi penonton itu dibatasi. Biasanya di dalam pertunjukan seni tertutup ini terdapat suatu panggung atau bahkan bilik-bilik, yang mana itu sebagai batas antara penonton, dan juga terdapat suatu panggung, dan pelaksanaannya juga tidak di ruang terbuka melainkan di ruang tertutup. Contohnya pagelaran seni tertutup ini misalnya saat kita melakukan pementasan seni tari, seni musik, itu biasanya di dalam ruangan seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga pertunjukan seni terbuka. Apa sih itu? Nah, pagelaran seni terbuka atau pertunjukan seni terbuka itu merupakan kebalikannya ya dari pertunjukan seni tertutup tadi, yang mana jika tertutup merupakan terdapat di suatu arena tertentu, sedangkan terbuka yaitu pelaksanaan pertunjukannya di tempat yang terbuka. Dan asal kalian tahu, belum tentu pertunjukan seni terbuka ini terdapat suatu panggung loh kawan-kawan, karena bisa juga pelaksanaannya di suatu halaman, di lapangan, atau bahkan di teras rumah. Jadi penonton itu bisa datang dari seluruh arah dan bisa melihat pertunjukan seni tersebut. Akan tetapi kelemahan dari pertunjukan seni terbuka ini, suara itu bisa terganggu dan pagelaran tidak fokus karena banyak suara yang masuk dari luar seperti itu. Misalnya nih, contohnya itu pagelaran seni jaranan yang ada di misalnya di lapangan seperti itu. Karena semua penonton itu bebas menyaksikannya dari sudut manapun seperti itu. Nah, itu dia penjelasan mengenai pertunjukan seni tertutup dan pertunjukan seni terbuka. Tari merupakan suatu ekspresi yang ditemukan pada masyarakat pramodern. Akan tetapi pada saat ini tari sudah banyak diketahui oleh masyarakat modern, yaitu masyarakat yang sadar terhadap teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni tari merupakan aliran yang di dalamnya mencakup gerakan badan yang berirama dan biasanya diiringi oleh alat musik, yaitu seperti gamelan dan lain sebagainya. Pada seni tari terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu wiraga. Pada tari harus bisa menampakkan gerakan badan. Yang kedua, wirama. Dalam tari pastinya ada irama, yaitu memadukan alunan musik dengan tarian. Dan yang ketiga yaitu wirasa. Pada tari terdapat wirasa, yaitu penari harus bisa memiliki unsur rasa agar dapat menyampaikan pesan dalam tariannya. Selain unsur-unsur tersebut juga terdapat unsur pendukung, yaitu yang pertama ragam gerak, di mana pada tari tidak hanya menggerakkan tangan ataupun kaki saja, namun bisa saja menggunakan raut wajah dan lirikan mata. Yang kedua, ragam iringan. Perpaduan yang pas antara gerakan dan alunan musik bisa membuat penari larut dalam ekspresi tarian tersebut. Dan yang ketiga, riasan, di mana dalam tari apabila menggunakan hiasan dan kostum, maka tarian tersebut akan menjadi lebih menarik. Hal yang tak kalah penting dalam seni tari yaitu gerakan dasar tari. Pada tari terdapat dua gerakan dasar, yaitu stilatif dan distortif. Gerakan stilatif yaitu suatu gerakan yang menjadikan lebih halus dan lebih indah. Sedangkan gerakan distortif adalah gerakan yang diolah dengan mempertahankan keasliannya dan dirombak tanpa menghilangkan atau meninggalkan gerakan aslinya. Pada saat ini terdapat beberapa jenis tarian, seperti tarian tradisional dan juga tari kreasi baru atau tari tradisional modern.
Tari tradisional merupakan warisan dari suatu daerah yang turun-temurun sehingga menjadi suatu budaya dari daerah tersebut. Sedangkan tari kreasi baru atau tari tradisional modern merupakan suatu jenis tarian tradisional yang sudah dikembangkan atau disesuaikan dengan perkembangan pada saat ini. Pada tari tradisional itu biasanya menggunakan iringan musik tradisional seperti gamelan, gong, suling, dan lain sebagainya. Sedangkan pada tari kreasi baru, musik iringan berasal dari perpaduan unsur-unsur musik tradisional dan juga modern yang dicocokkan dengan gerakan tari. Selain itu, kostum yang dipakai mengarah pada kostum modern dan tata riasnya juga dibuat lebih bervariasi berdasarkan tema. Selanjutnya seni rupa. Seni rupa di sini dapat mengacu pada pengertian seni manapun. Pembatasan arti seni rupa ditentukan oleh media pengekspresiannya. Pengekspresian tersebut dapat melalui media rupa atau visual seperti titik, garis, bentuk, warna, tekstur, volume, dan juga ruang. Dalam seni rupa terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama unsur fisik. Pada unsur fisik ini terdiri dari bentuk. Bentuk merupakan unsur yang dapat berupa titik, garis, bidang, dan juga volume. Titik merupakan bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi, dan raut titik yang paling umum berupa bundaran sederhana. Kemudian garis merupakan hasil goresan nyata atau batas suatu benda atau ruang, rangkaian massa, dan warna. Raut garis dapat dibedakan atas, lurus, lengkung, dan bertekuk atau patah. Selanjutnya bidang. Bidang merupakan suatu bentuk pipih tanpa ketebalan, hanya mempunyai dimensi panjang dan lebar, mempunyai kedudukan yang dibatasi oleh garis. Raut bidang meliputi bidang geometri, organis, bersudut, gabungan, tak beraturan, dan juga kebetulan. Dan yang terakhir gempal atau volume, yang merupakan bentuk yang mempunyai dimensi ketebalan atau kedalaman di samping panjang dan lebar yang lazim disebut sebagai bentuk 3 dimensi. Unsur yang kedua yaitu warna. Warna merupakan kesan yang ditimbulkan oleh cahaya pada mata. Warna berperan sebagai salah satu unsur penting di dalam seni rupa yang mencakup warna sebagai simbol, warna mewakili alam, dan warna mewakili dirinya. Unsur yang ketiga yaitu tekstur atau barik, merupakan nilai raba suatu permukaan yang terdiri atas kasar dan halus. Dan unsur yang keempat yaitu ruang, di mana ruang ini terdapat ruang nyata dan ruang maya. Ruang nyata merupakan ruang yang tampak secara visual, serta dapat dirasakan dan diraba. Contohnya, arsitektur, tempat untuk menulis ataupun melukis. Sedangkan, ruang gambar atau ruang maya adalah ruang yang digambarkan yang sifatnya tidak nyata atau semu. Baik, materi yang selanjutnya adalah bentuk pertunjukan seni, yaitu seni teater. Seni teater adalah jenis kesenian pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Secara spesifik, seni teater merupakan sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari, dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog atau acting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teater adalah gedung atau ruangan tempat pertunjukan film, sandiwara, dan sebagainya. Secara etimologis, kata teater dapat diartikan sebagai tempat atau gedung pertunjukan, sedangkan secara istilah, kata teater diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di atas panggung untuk konsumsi penikmatnya. Kemudian, fungsi seni teater adalah yang pertama, teater sebagai sarana upacara, yang kedua, teater sebagai media ekspresi, yang ketiga, teater sebagai media hiburan, dan yang keempat, teater sebagai media pendidikan. Selanjutnya adalah ciri-ciri seni teater. Yang pertama, pada seluruh cerita berbentuk dialog, baik pada tokoh maupun narator, semua ucapan ditulis dalam sebuah teks. Yang kedua, semua dialog tidak menggunakan sebuah tanda petik. Dialog drama bukan sebuah kalimat langsung. Oleh sebab itu, naskah drama tidak memakai sebuah tanda petik. Yang ketiga, naskah drama dilengkapi sebuah petunjuk tertentu yang harus dilakukan tokoh pemerannya. Petunjuk ditulis dalam tanda kurung atau dengan memberikan suatu jenis huruf yang berbeda dengan huruf dialog. Dan yang terakhir, naskah drama terletak di atas dialog atau di samping kiri dialog. Materi selanjutnya yaitu bentuk pertunjukan seni, yaitu seni musik.
Pertunjukan musik adalah suatu penyajian fenomena bunyi yang disajikan dalam bentuk musik dengan kualitas, di mana pertunjukan tersebut dapat didengar dan dinikmati oleh manusia. Pertunjukan musik adalah suatu upaya untuk mengungkapkan perasaan melalui komposisi keindahan suara manusia dan harmonisasi alat musik yang diciptakan oleh para pencipta lagu untuk memuaskan selera masyarakat. Adapun beberapa fungsi pertunjukan musik yaitu 1. Sebagai media pengembangan bakat, 2. Sebagai media komunikasi, 3. Sebagai ekspresi diri, dan yang keempat sebagai media apresiasi. Dalam kegiatan pertunjukan musik dapat ditampilkan berbagai jenis musik, baik jenis musik tradisional maupun non-tradisional. Yang pertama, musik tradisional. Musik tradisional adalah jenis musik yang lahir dari suatu budaya daerah. Contohnya, musik dari daerah yaitu degung dari Sunda, gambang kromong dari Betawi, dan gamelan dari Jawa Barat. Kemudian, musik non-tradisional atau musik modern. Musik non-tradisional yaitu jenis musik yang digarap secara modern, baik dari segi elemen musikal, peralatan musik yang digunakan, fungsi maupun bentuk penyajiannya. Selanjutnya yaitu bentuk penyajian pertunjukan musik. Yang pertama, penyajian musik orkestra. Penyajian musik orkestra memerlukan peralatan instrumen yang lengkap dan pemain yang cukup banyak. Para pemain musik dituntut untuk disiplin tinggi dan harus menjaga kekompakan dan keharmonisan. Meskipun orkestra terkesan formal, tetapi dapat dihadiri oleh penonton yang banyak. Yang kedua, penyajian musik tunggal. Penyajian musik tunggal adalah bentuk penyajian musik yang menampilkan seseorang memainkan alat musik tertentu, seperti memainkan piano, biola, atau gitar. Yang ketiga, penyajian kelompok musik. Penyajian kelompok musik terbatas merupakan penyajian kelompok musik dalam beberapa gabungan alat musik tetapi terbatas. Contohnya bentuk duet, alat musik bentuk-bentuk trio, kuartet, alat musik sampai dengan bentuk ensemble terbatas. Sifat penyajian musik ini terkesan formal dan penonton harus benar-benar disiplin. Kemudian yang terakhir, penyajian musik elektrik. Penyajian musik elektrik merupakan penyajian kelompok musik dengan menggunakan alat-alat musik yang menggunakan listrik berkekuatan tinggi. Pada penyajian musik elektrik biasa dilakukan di luar gedung atau di alam terbuka, sehingga bisa disaksikan oleh ribuan penonton. Dan yang terakhir yaitu teknik pertunjukan musik. Ada 4, yaitu yang pertama, karya musik yang akan dimainkan, yang kedua, penempatan pemain di atas panggung atau blocking, yang ketiga, aspek psikologis para pemain selama pertunjukan, dan yang terakhir, penguasa permainan musik dan latihan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya melalui grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.